Shalom, Tuhan memberkati. Tuhan akan memberikan kepada kita kelengkapan-kelengkapan yang luar biasa untuk menerapkan pekerjaan yang kita lakukan. Menerima kekuatan sebab Yesus kekuatan kita. Sang firman-nya menjadi kekuatan atas hidup kita. Mari persiapkan hati kita. Shalom, halo teman-teman jemaat dari GBI Haleluya Palur, juga sahabat-sahabat yang masih senang dengan ibadah online. Sore hari ini kami akan mengadakan ibadah online dari GBI Haleluya Palur. Juga sahabat-sahabat yang masih senang dengan ibadah online, mari kita tundukkan kepala untuk kita mengadakan ibadah online. Haleluya, Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada di dalam surga. Syukur Tuhan atas kasih karunia-Mu Tuhan, kami dapat mengadakan ibadah online sore hari ini. Haleluya Tuhan, kiranya Engkau juga pimpin kami semua Tuhan, jemaat-jemaat-Mu. Juga haleluya, bagi pemain musik maupun pemain tamborin, juga haleluya, pemimpin pujian, haleluya Tuhan Yesus. Persatukan pujian-pujian kami sehingga menjadi dupa yang harum bagi Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Pak Zakaria yang akan membawakan firman Tuhan, kiranya Engkau berkati haleluya dengan bungkus kuat-kuasa-Mu Tuhan, untuk Pak Zakaria bisa membawakan firman-Mu dengan kiranya juga bahasa yang bisa mudah kami terima dan mudah kami mengerti Tuhan, dan kami bisa menjalankan. Haleluya Tuhan, terima kasih atas kasih karunia-Mu. Haleluya Tuhan, sebentar kami akan menjalankan ibadah online sore hari ini. Kiranya kami berserah padamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini. Bertemu lagi dalam ibadah online, ibadah pendalaman Alkitab GBS Haleluya Palur. Mari kita mulai ibadah kita persiapkan hati kita, tubuh jiwa roh kita mau datang kepadanya, kita mau puji dengan segenap hati kita. Kita ada saat ini, kita berada semua karena kasih setia Bapa. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan dari harta kami, Kau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan
setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan sungguh nyata kasih setiamu dalam hidupku, Tuhan. Kau sediakan setiap keperluan kami, Bapa. Kau setia dalam hidup kami, dan Kau mulia bagi kami, Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih, Tuhan. Kau layak terima segala pujian kami, Tuhan. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Tuhan. Kami bersyukur kasih-Mu. Kau sediakan setiap keperluanku, Kau sediakan setiap yang ku perlu. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Sungguh kasih setiamu dalam hidup kami nyata, Tuhan. Kau sediakan setiap yang kami butuhkan, yang kami perlukan. Kau setia dalam setiap perkara kami, Tuhan. Kami mengucap syukur, dan saatnya kami mau lebih lagi bersorak memuji nama-Mu, Tuhan. Setiap jemaat
yang siap memuji dan bersorak bagi Dia. Katakan sama-sama, amin. Puji nama Tuhan. Sungguh kasih setianya nyata dalam hidup kita, amin. Mari bersorak bagi Dia. Mari nyatakan bahwa ini harinya Tuhan, semua dijadikan indah pada waktunya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari sama-sama nyatakan hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari yang telah dijadikan Tuhan, Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Amin. Mari bersuka, bersuka cita, itu yang dikehendaki Tuhan. bersuka cita, Bersuka, amin. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka cita. Katakan sekarang bersuka, bersuka. Sekarang bersuka cita, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Tuhan kehendaki kita tetap bersuka cita dalam segala hal, dalam segala keadaan. Haleluya. Saatnya kita menerima firman Tuhan, menerima kekuatan, sebab Yesus kekuatan kita. Sang firman, firman-Nya menjadi kekuatan atas hidup kita. Mari persiapkan hati kita menerima kekuatan yang darinya lewat firman atas hidup kita. Haleluya. Tuhan, Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu.
sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau, Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidup. Mari sembah Dia, kita sembah Allah kita. Sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Katakan Yesus kekuatan. Yesus kekuatan di hidupku. Shalom, selamat sore. Mari kita satukan hati. Kita akan belajar tentang firman Tuhan yang akan meningkatkan kerohanian kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur sore hari ini Kau berikan cuaca yang baik, Kau berikan semangat yang luar biasa supaya kami dapat belajar bersama-sama dengan teman-teman kami tentang firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, hamba-Mu siap untuk melakukannya. Dalam nama Yesus,
kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari kita satukan hati, kita satukan pikiran, kita buka hati kita untuk taburan firman Tuhan. Selasa lalu firman Tuhan mengatakan kamu dipanggil supaya kamu melayani. Saya percaya Bapak Ibu yang ikut ibadah online ini juga ikut nanggapi panggilan ini. Bahwa Tuhan memanggil kita. Tuhan menyiapkan segalanya bagi kita. Tuhan memberkati kita hanya dengan satu pekerjaan, melayani. Nah, oleh sebab itu sebagai pelayan kita harus benar-benar sesuai dengan tugas pekerjaan kita. Kalau pelayan toko kadang-kadang oleh majikannya diberi seragam, menunjukkan ini yang pelayan toko, ini yang pembeli. Ada perbedaan. Kalau kita bekerja di instansi, kita melayani dalam sebuah instansi, juga ada pakaian seragam. Supaya tahu bahwa itu pelayan yang di instansi ini. Nah, bagi kita, apa yang menjadi pakaian kita, yang menjadi tanda bahwa kita ini pelayan Tuhan? Tuhan berikan kelengkapan pada kita. Namanya kasih. Nah, kasih ini harus ditingkatkan. Mengapa? Sebab kalau kasihnya tidak ditingkatkan, pelayanan kita artinya pelayanan yang asal-asalan. Makin hari makin meningkat, makin hari makin meningkat. Itu keinginan Tuhan. Nah, mengapa kita melayani? Pelayanan itu merupakan ungkapan kasih kita kepada Allah. Karena kita telah ditebus, kita telah dibeli dengan darah yang mahal. Lalu kita telah diberi anugerah namanya kasih karunia. Sehingga kalau kita tidak melayani, ya gagal kehidupan kita. Nah, supaya kehidupan kita tidak gagal, mari hari ini Allah memberikan satu pernyataan. Pilih hidup dalam daging atau pilih hidup dalam roh. Ya. Hidup kita ini di dalam daging atau di dalam roh. Kita harus pilih. Tidak ada hari ini saya di dalam daging, besok di dalam roh. Atau seminggu saya di dalam roh, lalu balik ke dalam daging. Tidak, ambil aja keputusan. Lalu kita akan berjalan sesuai dengan keputusan kita. Nah, kira-kira bagaimana? Sebelum kita memilih, kita harus mengerti terlebih dulu. Galatia 5 ayat 16 dan ayat 17. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Jadi kedua-duanya bertentangan. Mau pilih yang mana? Tetap hidup dalam kedagingan kita. Atau hidup di dalam rohnya Tuhan. Nah, apa yang terjadi kalau kita hidup di dalam kedagingan? Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala,
sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah. Sekian banyak. Tidak ada yang baik. Diawali dengan percabulan. Dan saya percaya jemaat, Bapak Ibu, percabulan sudah dicoret pertama. Tapi kadang-kadang kita bukan cabul dengan orang. Roh kita ini loh, seringkali ngelayap kemana-mana, cabul dengan keadaan dunia. Hati-hati Bapak Ibu. Kita pelayan Tuhan. Percabulan harus dicoret pertama kali. Lalu kecemaran, perbuatan yang tidak benar. Lalu hawa nafsu yang terus diumbar. Harus kita buang. Penyembahan berhala. Jangan ada di antara kita. Ya, kadang-kadang kita pergi ke tempat-tempat pariwisata yang di situ ada penyembahan berhala. Boleh kita melihat indahnya, boleh. Tapi menyembahnya enggak. Menang saya dengan dia. Itu harus, pagar ini harus ada di dalam setiap kehidupan kita. Orang yang mengumbar hawa nafsu, hatinya tetap dengki, Bapak Ibu. Ada kedengkian dalam hati kita. Ada berbagai macam hal-hal yang jahat di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, jangan ada, jangan pilih hidup di dalam kedagingan. Nanti Bapak Ibu dapat belajar ya di dalam Galatia 5 tadi, ayat 19 sampai 21, banyak sekali. Dan akhirnya perbuatan daging itu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Ini jelas dan kita tidak ingin. Maka Tuhan mengatakan, aku lengkapi kamu. Kalau kamu melayani, tidak perlu pinterlah. Musa itu mengatakan, Tuhan, aku tidak fasih lidah. Musa itu orang yang tidak pinter bicara. Kalau bicara itu au. Tapi Tuhan diberi kelengkapan yang luar biasa. Kalau kamu setia melayani, ada kuasa yang diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, kita harus berani hidup sesuai dengan anjuran Allah. Hidup sesuai dengan aturan Allah. Memilih hidup dalam roh. Memilih hidup dipilih. Hidup yang dipilih oleh Allah. Melalui Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Langkah pertama, Allah akan memberi kepada kita buah kasih, sukacita, damai sejahtera. Orang yang hidup berlandaskan kasih, orang yang hidup mengembangkan kasih, hidupnya pasti sukacita. Karena kasih itu mengampuni. Karena kasih itu tidak ada sesuatu yang jelek yang ada dalam hati kita. Ketemu teman, kita tidak menganggap jelek sehingga wajahnya tetap sukacita. Orang yang punya kasih dan menerapkan kasih dalam hidupnya, pasti damai sejahtera ada di dalam hatinya. Nah, jadi sebagai pelayan Tuhan, kalau sudah wajahnya berseri, keadaannya damai,
Kita mau cerita apapun, teman kita mendengar kok. Bukan kepintaran kita bercerita, enggak. Dari wajah kita, dari keadaan kita damai itu saja, mereka sudah menikmati apa yang kita ceritakan. Lalu setelah kasih, sukacita dan damai sejahtera, apa yang harus kita miliki? Kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Otomatis landasan paling bawah kasih, kemurahan, suka memaafkan, lalu juga kebaikan, kesabaran, kebaikan, kesetiaan akan ada di dalam kehidupan kita. Jadi mari Bapak Ibu, 9 buah roh ini harus ada dalam hidup kita. Karena kita pelayan. Karena Tuhan memanggil kita. Karena kita nanggapi panggilan Tuhan. Nah, orang yang nanggapi panggilan Tuhan dilengkapi dengan kuasa yang akan memimpin hidupnya. Kuasa Roh Kudus yang akan memimpin hidup kita. Dan dari Roh Kudus ini kita meletakkan landasan paling bawah adalah kasih, sukacita, damai sejahtera. Ya, dari kasih, sukacita, damai sejahtera, lalu muncul kesabaran, gampang memaafkan, dan sebagai orang yang baik, kebaikan. Ini yang harus kita miliki. Mari kita lihat hati kita. Kalau ada di antara hati kita belum muncul buah dari 9 ini. Mungkin kita baru 5. Puji Tuhan, 5 sudah bagus. Tapi ayo tingkatkan yang ke-6, yang ke-7, ke-8, ke-9. Yang belum, minta pada Tuhan. Tuhan akan memberikan kepada kita kelengkapan-kelengkapan yang luar biasa untuk menerapkan pekerjaan yang kita lakukan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kau ajarkan 9 buah roh yang harus kami miliki. Yang menandakan bahwa kami hidup di dalam roh. Bahwa kami hidup dipimpin oleh roh. Maka Tuhan, biarlah yang belum muncul, Tuhan segera munculkan. Karena ini merupakan kelengkapan bagi kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, shalom Bapak Ibu. Sebelum kita menyelesaikan ibadah hari ini, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, yaitu di zaman new normal, mari bijaksana kalau kita tetap pakai masker. Yang kedua, GBIS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah onsite. Bagi Bapak Ibu sekitar Palur dapat diundang, ya teman-teman dapat diberitahu untuk datang di GBIS Haleluya Palur dengan jadwal jam 7 pagi, Minggu jam 7 pagi ibadah sekolah minggu, Minggu jam 9 ibadah umum atau ibadah raya. Selesai ibadah raya ada ibadah kaum muda. Yang kedua, GBIS Haleluya Palur masih akan mengadakan ibadah online. Dan kami butuh dukungan doa. Doakan agar ibadah online jalan terus. Petugas ibadah online, kru dari ibadah online sehat dan semangat. Alat-alat tetap awet. Nah, bagi Bapak Ibu yang kepengen nambahkan alat kepada GBIS Haleluya Palur, kami buka hati supaya makin lama pelayanan kami makin berkembang. Lalu sebelum kita mengakhiri, kita lanjutkan dulu jadwalnya. Selasa jam 6 sore ada ibadah pendalaman Alkitab. Jumat jam 6 sore
ada ibadah permata, ada ibadah cabang. Sama jam 6 sore. Bagi Bapak Ibu yang pengen mengikuti ibadah permata atau rumahnya kepengen dipakai untuk ibadah permata, daftar kepada Saudara Nael supaya didata kapan jadwalnya. Nah, mari Bapak Ibu, selesai pengumuman, kita akan akhiri ibadah kita akan naikkan syafaat kita. Kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau telah pimpin ibadah kami. Kau beri kami sukacita untuk dapat memuji memuliakan namamu, mengucap syukur buat kasih-Mu. Kau telah pimpin kami juga untuk belajar firman-Mu. Bapa, sekarang kami berdoa untuk bangsa dan negara. Tuhan pimpin berkati bangsa dan negara Indonesia. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara, Tuhan pimpin berkati. Terlebih Presiden, berkati beliau, berkati Bapak Joko Widodo dengan hikmat-Mu, penyertaan-Mu, kesehatan, kekuatan, damai sejahtera. Kami mohon Tuhan, agar Bapak Jokowi dapat menunaikan tugas dengan baik hari ini. Engkau akan pimpin berkati tiap langkahnya. Kami juga berdoa untuk para menteri, berkati beliau, berikan penyertaan-Mu. Kami berdoa untuk gubernur, pemimpin negara yang lain, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT, berkati beliau untuk melaksanakan segala instruksi dari Presiden. Berkati ya Tuhan TNI Polri untuk mengamankan negara kami. Kami menyerahkan kedamaian dalam negara ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang memberi kesempatan pada kami untuk berkumpul bersama, menyatukan iman, berdoa untuk anak kami Octavianus Hendrawijaya. Jamah Tuhan, supaya Octavianus Hendrawijaya dapat menikmati kesembuhan yang sempurna. Jamahan-Mu, kuasa-Mu Kau curahkan. Arin, jamah supaya tulang-tulangnya kuat. Petrus Sutrisno, jamah supaya kuat dan dapat beribadah. Demikian juga Ibu Linda dan Ibu Setia Purnomo, Kau berikan kesembuhan juga. Kami juga berdoa mengucap syukur atas kesembuhan Bapak Paulus Sugito, saudari kami Lili, dan juga Ibu Bambang. Sempurnakan kesembuhannya. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Namun Tuhan akan buka tingkap-tingkap langitnya, mencurahkan segala berkatnya. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah mencurahkan, membuka tingkap-tingkap langitnya. Mencurahkan berkat untuk rumah tanggamu, untuk usaha pekerjaanmu, untuk rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau pulang, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati. Bersyukur